Si Wuri akan gagal yang mana baru bisa diketahui dalam waktu 2 minggu ke depan. 결과는 언제 나와? Sam sudah tak lagi mencintainya. Selama bertahun-tahun, Rafael menikahi Mari karena desakan dari ayahnya demi kepentingan bisnis semata. Dan bahkan, Rafael tak pernah menyentuh Mari. Penyakit yang Rafael derita, ia pernah membekukan spermanya. Sejak lama, Rafael ingin memiliki anak dari seorang wanita yang ia cintai, namun bukan Mari orangnya. 내가 이혼하자고 했잖아. Di hari yang sama, Wuri mendatangi Diamond Medical karena kru drama berniat menjadikan tempat itu sebagai lokasi syuting. Saat meeting berlangsung, Wuri yang berada satu meja dengan Rafael seolah mengenali pria itu dan bahkan menganggap pernah bertemu sebelumnya. Ia mengingat jika Rafael sebagai pria yang mendapatkan ciuman pertama saat masih sekolah SMA. Bukan hanya Wuri, Rafael juga pernah merasa bertemu dengannya, namun ia tak ingat di mana karena kejadian itu sudah sangat lama. 청담 라운지였나? 아니, 신사 클럽? Suatu hari Rafael menemui ayahnya dan menceritakan alasannya yang ingin bercerai dengan Mari. Diam-diam, Mari pun menguping pembicaraan itu. Setelahnya, Mari pulang ke rumah untuk berkonsultasi dengan sang ibu yang selama ini sangat mendominasi kehidupan Mari. Mari sebenarnya tak ingin bercerai karena ia sangat mencintai Rafael dan menginginkan segala kekayaannya. Pada akhirnya, ibu Mari memberikan saran agar Mari melakukan inseminasi dengan cairan sperma Rafael secara diam-diam. Dan hal itu pun langsung disetujui oleh Mari. 내일 병원 가. 인공수정 받아. Keesokan harinya, Mari mengunjungi dokter langganan bertepatan dengan Wuri yang akan pergi ke klinik kandungan untuk melakukan pemeriksaan terkait kesehatan kewanitaan. Karena semalam kurang tidur, Wuri pun ketiduran di sofa pemeriksaan hingga dirinya tak menyadari jika dokter salah memanggil nama pasien. Dengan keadaan setengah sadar, Wuri juga mengiyakan ketika dokter bertanya tentang kesiapannya melakukan tindakan inseminasi. Padahal sebenarnya tindakan tersebut dijadwalkan untuk Mari yang juga sedang mengantri di klinik yang sama. Dokter rupanya melakukan kesalahan yang sangat fatal karena ia salah menyuntikkan cairan pada Wuri yang notabene masih gadis. Menyadari hal itu, si dokter berpura-pura melakukan prosedur yang Mari inginkan dan menyembunyikan malpraktik terhadap Wuri karena takut izin kedokterannya akan dicabut. Ia hanya berharap tindakan inseminasi Wuri akan gagal yang mana baru bisa diketahui dalam waktu 2 minggu ke depan. 결과는 언제 나와? 2주 뒤. Setelah dari dokter kandungan, Mari menemui Rafael dan dengan percaya diri ia mengaku akan segera hamil. Rafael pun murka karena niatannya untuk bercerai dihalang-halangi oleh Mari yang tanpa sepengetahuannya menggunakan cairan yang ia bekukan. Di lain sisi, nenek Wuri mendapatkan masalah karena Enran ditipu oleh pacarnya yang baru yang dikenal saat itu mengaku sebagai produser rekaman. Enran justru diharuskan membayar pinjaman pria itu berikut bunganya. Beruntungnya, Wuri memiliki pacar seorang polisi yang bernama Gang Jae. Pria itu pun bersedia menyelidiki kasus penipuan produser yang menimpa ibu Wuri. 오빠 미안해. Beberapa waktu pun berlalu, sebuah kekacauan terjadi karena Gang Jae juga sedang mengejar seorang penjahat yang memasuki ruangan konferensi pers. Wuri yang juga memiliki kepentingan di sana berniat untuk bertemu dengan kekasihnya. Namun kekacauan yang terjadi membuat Wuri tiba-tiba pingsan hingga akhirnya ia dibawa ke rumah sakit. Setibanya di sana, dokter yang menangani Wuri mengatakan jika Wuri dalam keadaan hamil. Gang Jae dan ibunya yang tahu bahwa Wuri tak pernah melakukan hubungan terlarang hanya bisa tertawa mendengarnya. 축하드립니다. 임신하셨습니다. 뭔 촉이요? Merasa hal itu mustahil, Wuri meminta untuk dilakukan tes ulang. Namun hasilnya tetap saja positif, yang membuat ibunya marah karena merasa jika selama ini ia dibohongi oleh Wuri dan Gang Jae yang sudah berbuat di luar